3. Halo teman-teman. Di sini bersama aku Anggi dan aku Nadi. Kita akan bahas tentang pewarisan sifat. Nah, untuk pertama-tama kita mulai dulu dari pertanyaan, apa itu pewarisan sifat? Nah, jadi pewarisan sifat itu adalah penurunan sifat-sifat dari orang tua atau induk kepada keturunannya. Oke, mari kita bahas mengenai istilah-istilah penting dalam materi pewarisan sifat. Nah, yang pertama itu ada alel. Nah, apa itu alel? Teman-teman mungkin tahu kalau gen itu bisa mengekspresikan suatu sifat nantinya pada fisik teman-teman. Nah, sifat-sifat yang dimuncul ini kan nggak selalu sama untuk setiap orangnya. Nah, kenapa bisa kayak gitu padahal gen pembentuknya sama? Itu tuh disebabkan karena gen itu mempunyai variasi. Nah, variasi-variasi gen ini itu disebutlah alel. Nah, di mana alel ini berada? Alel ini tuh berada pada titik lokus yang sama pada kromosom. Nah, contohnya kalau di manusia itu variasi alelnya itu ada mungkin di variasi gen pembentuk melanin atau yang biasa disimbolkan dengan huruf A. Nah, teman-teman juga mungkin tahu kalau misalkan gen itu kan banyak dan namanya itu kan nggak bisa langsung disebut atau nggak mudah disebutkan. Nah, makanya kita akan pakai simbol-simbol huruf untuk menyimbolkan setiap gen-gen tersebut. Nah, untuk gen pembentuk melanin itu kita simbolkan saja sebagai A. Nah, untuk variasi gennya sendiri di gen A ini atau pembentuk melanin ini ada A besar dan A kecil. Nah, kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa lihat di sini di gambar ini. Ini tuh kan ada alel-alel yang nempel di kromosom. Nah, tempatnya alel-alel ini nempel itu disebut lokus atau titik koordinat yang berada pada kromosom yang nantinya akan diisi oleh alel-alel pembentuk ekspresi gen. Nah, kenapa teman-teman mungkin bisa dapat gennya itu satu alelnya besar, satu alelnya kecil, atau maksudnya A besar atau satunya A kecil? Itu karena teman-teman itu kan dihasilkan dari proses persilangan orang tua teman-teman. Nah, 50% gen teman-teman itu berasal dari ayah dan 50%-nya itu berasal dari ibu. Nah, itulah yang nanti akan membentuk variasi gen yang berbeda pada teman-teman sendiri. Oke, setelah alel kita akan membahas mengenai genotip. Nah, genotip di sini masih berhubungan dengan apa yang dijelaskan oleh Anggi sebelumnya, yaitu masih berhubungan dengan alel. Nah, genotip mengacu pada dua alel yang diwarisi suatu organisme untuk gen tertentu. Nah, alel di sini dapat bersifat resesif maupun dominan. Nanti kalian bakal dapat pengertiannya di slide berikutnya. Nah, beda dari genotipe, fenotipe itu adalah sesuatu hal yang dihasilkan oleh ekspresi gen dan bisa dilihat secara langsung oleh kita gitu. Kayak misalkan teman-teman mungkin sekarang punya rambutnya keriting atau mungkin lurus atau warna rambutnya hitam atau coklat, mata coklat, mata biru, kulit hitam atau putih, dan semacamnya seperti itu. Jadi yang bisa langsung dilihat oleh kita langsung, nggak perlu pakai uji-uji apapun, tetapi bisa langsung diidentifikasi oleh bagaimana bentuknya. Oke, selanjutnya ada homozigot dan heterozigot. Nah, di sini di materi pewarisan sifat kalian bakal ketemu dengan banyak banget jenis alel dari berbagai gen. Nah, apa sih homozigot dan heterozigot bedanya gitu kan? Jadi teman-teman di sini aku bakal jelasin perbedaan antar homozigot dan heterozigot. Oke, yang pertama dari homozigot. Nah, homozigot di sini yaitu merupakan gen dengan pasangan alel yang sama. Gimana sih contohnya? Jadi contohnya itu alel yang sama ya berarti kalau B besar sama B besar pasangannya, kalau B kecil sama B kecil gitu. Nah, bedanya dari heterozigot, kalau heterozigot itu merupakan gen dengan pasangan alel yang berbeda. Kalau tadi di homozigot B besar sama B besar, kalau di heterozigot ini B besar bisa berpasangan dengan B kecil, jadi B besar B kecil gitu teman-teman. Nah, tadi kan di bagian genotipe udah disinggung mengenai dominan dan resesif.
Nah, dominan sendiri itu ditujukan kepada alel yang dapat menutupi sifat alel lainnya. Dalam prosesnya, dia itu hanya membutuhkan satu atau bahkan dua alel untuk dapat mengekspresikan sifatnya. Jadi, kalaupun dia cuman ada satu di pasangan alel itu, ya dia bisa muncul dan menutupi si alel pasangannya. Nah, sedangkan resesif itu adalah yang sebaliknya. Jadi dia adalah alel yang sifatnya itu tertutupi oleh alel dominan. Jadi ketika dia yang memunculkan ekspresinya, maka diperlukan dua alel berpasangan yang sama-sama resesif. Jadi si pasangan alelnya ini harus homozigot resesif, barulah si sifat resesif ini dapat muncul dan diekspresikan keluar tubuh. Ya, selanjutnya kami akan membahas mengenai parental dan filial. Nah, parental di sini artinya yaitu individu yang menurunkan sifat atau biasa disebut dengan induk yang melakukan persilangan gitu. Nah, sedangkan kalau filial itu merupakan keturunan dari hasil persilangan yang dilakukan oleh parental. Tuh. Nah, kemudian kita akan bahas tipe-tipe dalam pewarisan sifat. Pada kesempatan kali ini kita bakal bahas 4 tipe utama, yaitu dominan, resesif, kodominan, dan dominan tidak lengkap. Nah, yang pertama itu ada dominan. Nah, dominan sendiri itu berarti penurunan sifat-sifat yang berhasil adalah penurunan sifat-sifat dengan alel dominan. Dimana kalau misalkan di manusia sendiri, kita ambil contoh kasusnya di kasus albinisme, atau kita pakai gennya A yang menunjukkan bahwa adanya pembentukan melanin atau tidak. Nah, kalau pada manusia itu ketika teman-teman ngelihat kayak aku ini normal atau teman-teman normal, kita tidak dalam kondisi albinisme, berarti gen yang ada pada kita adalah gen dominan atau A besar yang dapat membentuk melanin sehingga kita tidak mengalami kondisi albinisme. Nah, dominannya ini juga bisa berbentuk heterozigot atau homozigot, bisa saja kondisi kita itu A besar A kecil maupun A besar A besar. Tetapi karena sudah disebutkan tadi kalau alel dominan ini tuh walaupun cuma satu, dia udah bisa mengekspresikan si gennya ini sendiri. Jadi walaupun kita mungkin bergenotipe A besar A kecil atau A heterozigot, tapi kita tetap berfenotipe normal seperti itu. Berbeda dengan yang resesif. Nah, kalau resesif ini berarti sifat yang muncul adalah sifat dari alel-alel yang resesif. Nah, kalau pada albino sendiri, mereka itu memiliki dua alel A kecil atau homozigot A kecil. Jadi mereka tidak memiliki gen yang dapat membentuk melanin, sehingga keseluruhan tubuhnya itu tidak dapat mengeluarkan pigmen atau tidak berpigmen, sehingga cenderung berwarna putih atau bahkan bening atau transparan seperti itu. Kalau masih bingung mungkin bisa lihat bagian ini, di mana parentalnya itu adalah heterozigot normal, A besar A kecil, A besar A kecil. Ini tuh bisa disebut kalau parentalnya itu normal tapi membawa sifat albino. Nah, ketika diuji mungkin gamet yang keluar itu akan ada A besar dan A kecil. Nah, kemudian ketika mereka disilangkan akan mendapatkan filial dengan genotipe yang berbeda-beda. Yang pertama itu bisa jadi filialnya itu bergenotipe A besar atau bisa juga A besar A kecil, kemudian bisa juga A kecil A kecil. Nah, perbandingan genotipnya itu 1 banding 2 banding 1, di mana 1 A besar homozigot, yang kedua adalah heterozigot A besar A kecil, dan 1 A kecil A kecil. Nah, untuk fenotipnya sendiri kalau dilihat itu bisa 3 banding 1, di mana yang 3 normal dan yang 1 itu bisa saja albino. Tetapi dari ketiga yang normal itu, 2 diantaranya itu carrier atau normal tetapi membawa gen albino. Ya, jadi selain tipe yang dominan dan resesif, ada pula tipe yang ketiga yaitu tipe kodominan. Nah, di tipe yang ketiga ini terjadi ekspresi antara kedua alel secara setara dan tidak ada yang saling mendominasi.
Nah, artinya jika diambil contoh dari persilangan antara bunga merah dan bunga putih, akan menghasilkan keturunan yang berwarna campuran antara merah dan putih secara tergradasi gitu. Jadi keturunannya membawa sifat merah dari induk yang satu dan membawa sifat putih dari induk yang satunya. Nah, jadi warna dari keturunannya tidak saling menutup, warna dari induknya tidak saling menutupi. Gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya tipe yang keempat yaitu dominan tidak lengkap. Nah, di sini terjadi percampuran sifat antara dua alel yang akan menghasilkan fenotip baru. Nah, masih sama ya, diambil contoh dari persilangan antara bunga merah dan bunga putih. Di tipe yang ini akan menghasilkan keturunan berwarna merah muda, yaitu hasil dari percampuran antara sifat merah dan sifat putih dari induknya. Nah, merah muda di sini menunjukkan bahwa terjadi dominan yang tidak lengkap. Jadi sifat baru di sini yang merah muda tadi itu terjadi karena mengalami kondisi intermediate, teman-teman. Oke. Jadi di sini kita bakal kasih contoh tentang persilangan antara bunga merah dan bunga putih, teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman tadi masih bingung di penjelasan sebelumnya, teman-teman bisa lihat bagan yang ada di slide ini ya. Oke, jadi dari parental M besar yaitu merah, jika disilangkan dengan M kecil yang putih, akan menghasilkan filial 1 M kecil yang bakal disilangin sama sesamanya nih kan. Terus di situ bakal menghasilkan filial 2 yaitu 1 M besar, 2 M kecil dan 1 M kecil dengan rasio genotip 1:2:1. Di slide ini yang paling kanan itu kan ada 2 gambar ya, teman-teman. Nah, dari gambar yang atas itu merupakan hasil persilangan bunga pukul 4. Nah, itu contoh dari tipe yang dominan tidak lengkap ya, teman-teman. Nah, jadi di situ terjadi persilangan antara bunga pukul 4 yang berwarna merah dan bunga pukul 4 yang berwarna putih. Akan menghasilkan perbandingan dengan 1 homozigot M besar yang berwarna merah dan 2 heterozigot M kecil yang berwarna merah muda dan 1 homozigot M kecil yang berwarna putih. Nah, sedangkan yang bawah merupakan persilangan antara bunga rhododendron, itu merupakan contoh dari tipe yang kodominan. Nah, jadi di sini terjadi persilangan antara bunga rhododendron merah dan putih. Nah, selanjutnya perbandingannya, jadi persilangan antara bunga rhododendron yang tadi akan menghasilkan perbandingan yaitu 1 homozigot M besar yang berwarna merah, 2 heterozigot M kecil yang berwarna merah dan putih, jadi gradasi antara merah dan putih, lalu 1 homozigot M kecil berwarna putih. Nah, jadi perbedaannya antara persilangan yang bunga pukul 4 dan rhododendron yaitu di alel yang M kecil, kalau di bunga pukul 4 itu berwarna merah muda, sedangkan di bunga rhododendron yang alel M kecil itu warnanya gradasi antara merah dan putih gitu. Jadi ada merahnya, ada putihnya gitu, teman-teman. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.